Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Lestari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan mengajar di kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema komponen ekosistem, pembelajaran 5. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Ya anak-anak, alhamdulillah ya hari ini semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran biar kita lebih semangat, kita nyanyi dulu yuk. Kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siap semuanya? Siap. Semuanya berdiri. Ya, boleh sambil menepuk tangannya ya. Ya, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan asik, mari umroh kembali. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan kegiatan rutin kita ya, yaitu kegiatan literasi, agar wawasan kalian semakin hari semakin bertambah ya. Nah, Bu Feni minta keluarkan buku bacaan kalian. Silahkan kalian baca buku bacaan tersebut melanjutkan dari kegiatan literasi pada pertemuan sebelumnya. Bu Feni beri waktu 10 menit untuk kalian melakukan kegiatan literasi. Dimulai dari sekarang. Anak-anak, pada situasi pandemi seperti ini, Bu Feni tidak akan bosan mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa menerapkan pola hidup 3M. M yang pertama, ada yang masih ingat apa? Memakai masker, M yang kedua? mencuci tangan, Iya, di air yang mengalir ya. M yang ketiga? menjaga jarak. Terus, nah, mudah-mudahan dengan kita menerapkan pola hidup 3M tersebut, kita ikut berpartisipasi ya untuk menjaga Indonesia, negara kita tercinta ya, agar terhindar dari virus yang berbahaya, virus yang mendunia, yaitu virus COVID-19. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ekosistem. Nah, Bu Feni mau bertanya, siapa yang masih ingat ekosistem apa saja yang terdapat di Indonesia? Coba angkat tangannya. Oke, Bu Feni mau rajua, ekosistem apa? Ekosistem air tawar, Bu, Contohnya apa? seperti danau, sungai, dan kolam. Iya, bagus. Selain ekosistem air tawar, ekosistem apa lagi? Coba Hamzah, Ekosistem air laut, Bu, contohnya apa? terumbu karang. Ya, betul ya. Nah, selain ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ada nih satu ekosistem lagi yang terdapat di Indonesia. Siapa yang masih ingat? Coba, Silva. Ekosistem darat, Bu, Contohnya apa? seperti ikan dan persawahan. Bagus ya anak-anak, kalian masih ingat tentang ekosistem. Nah, tadi salah satu ekosistem yang terdapat di Indonesia yang disebutkan oleh teman kalian adalah ekosistem air tawar. Contohnya adalah ekosistem kolam. Nah, Bu Feni mau bertanya, kira-kira apa saja hewan yang terdapat di dalam kolam? Coba hewan apa? Ikan. Iya. Nah, kira-kira
Kalian tahu tidak ikan tersebut daur hidupnya seperti apa? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa membuat peta pikiran yang berkaitan dengan daur hidup hewan berdasarkan informasi yang kalian dapat. Yang kedua, kalian harus mampu membedakan 3 jenis daur hidup hewan. Yang ketiga, kalian harus mampu membuat tulisan non-fiksi yang berkaitan dengan daur hidup hewan. Dan yang keempat, kalian harus bisa menyanyikan lagu yang memiliki tangga nada minor. Nah, kita akan mempelajari keempat hal tersebut. Siap semuanya? Siap. Semangat! Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar semuanya semangat. Ayo, semuanya berdiri. Tepuk semangat! Tepuk semangat, satu kali lagi lebih bersemangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat! Anak-anak, Bu Feni minta kalian perhatikan gambar yang ada di depan, ya. Ada 3 hewan di sini, ya. Nah, sekarang Bu Feni mau bertanya, apa yang kalian pikirkan tentang ketiga hewan tersebut? Lihat, ada induknya, ada anaknya. Apa yang kalian pikirkan tentang hewan tersebut? Apa yang saya pikirkan? Bentuk anak dan induknya sama. Ya, tuh ya. Kalian lihat di sini. Ini induknya, ini anaknya. Ternyata bentuknya sudah sama sejak kecil, sejak lahir. Ya. Nah, ada tidak hewan yang memiliki bentuk yang sangat berbeda ketika dia lahir dan sangat berbeda dengan bentuk induknya? Ada tidak? Ada. Ya, ada. Nah, hewan apa saja? Nah, Ibu minta kalian perhatikan atau amati tayangan video ini ya. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu gak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus,
Seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan. Nyam 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Mek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Ah, aku ingat. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe. Maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati tayangan video tadi, ternyata hewan itu memiliki daur hidup yang berbeda-beda ya. Iya. Nah, untuk memperkaya kembali wawasan kalian tentang daur hidup hewan, silakan kalian cari sumber lain, temukan fakta menarik yang berkaitan dengan daur hidup hewan. Misal, Hamzah suka terhadap hewan kupu-kupu. Hamzah cari fakta yang menarik yang berkaitan dengan daur hidup kupu-kupu. Dimanapun mencarinya, kalian boleh gunakan fasilitas internet yang ada di kelas kita ya. Silakan kalian cari di Google atau dimanapun agar kalian bisa menemukan fakta menarik mengenai daur hidup hewan. Buku ini beri waktu 5 menit untuk kalian mencari sumber lain ya, mencari informasi lain. Dimulai dari sekarang. Nah, kamu coba temukan fakta menarik yang berkaitan dengan daur hidup kupu-kupu ya. Nah, kira-kira apa daur hidup kupu-kupu? Informasi penting lainnya selain yang ada dari video tadi. Ya, nanti boleh ditulis dulu di buku tulis kamu. Oke? Nah, di sini Fahaz sedang mencari tahu tentang daur hidup lalat ya. Nah, Ibu mau bertanya, dari hasil pencarian Fahaz, ternyata lalat itu atau daur hidup lalat itu ada yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
Nah, lalat itu ternyata bisa berbahaya bagi pencernaan manusia atau mengganggu kesehatan pencernaan manusia. Nah, kira-kira pada tahapan apa lalat bisa mengganggu pencernaan manusia? tahap mabok atau tahap dewasa. Nah, pada tahap tersebut ternyata berbahaya ya. Nah, ada tidak solusi yang bisa kita lakukan agar tahapan tersebut tidak membahayakan kita sebagai manusia? Membungkus makanan. Iya, betul. Jadi Fahaz ketika akan jajan atau mau makan makanan harus dilihat dulu kemasannya ya, terbungkus dengan rapat atau tidak. Karena resikonya sangat berbahaya jika Fahaz memakan makanan yang tidak terbungkus. Bisa saja makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Bagus ya, silahkan lanjutkan pencariannya. Anak-anak, setelah kalian barusan memperkaya informasi yang berkaitan dengan daur hidup hewan melalui internet ya. Nah, kalian sekarang ibu akan bentuk menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian isi LKPD yang sudah ibu siapkan. Nanti kalian diskusikan, silakan saling berbagi informasi. Tentang apa? Yang pertama, kalian buatkan peta pikiran yang berkaitan dengan daur hidup hewan. Yang kedua, kalian silakan buat diagram daur hidup hewan beserta fakta menarik yang berkaitan dengan daur hidup tersebut. Nah, yang ketiga nanti kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Siap semuanya? Siap! Semangat ya? Semangat! Boleh dimulai dari sekarang.
menyebabkan larva atau ulat dan pupa atau kepompong. Fakta menarik tentang lalat. Pada fase imago, lalat dewasa bisa hinggap pada makanan sehingga menyebabkan gangguan pada pencernaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu berawal dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu yang baru menetas sangat berbeda dengan induknya sehingga kupu-kupu bermetamorfosis sempurna. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk diskusi kelompoknya, luar biasa ya, kalian sangat hebat. Ibu sangat bangga pada kalian karena selain kalian sudah bisa mengetahui daur hidup makhluk hidup, kalian juga sudah bisa menemukan fakta-fakta menarik yang berkaitan dengan daur hidup makhluk hidup. Nah, sekarang dari informasi yang kalian dapatkan tadi, coba Bu Feni minta kalian buat sebuah tulisan non-fiksi ya. Boleh tentang daur hidup kupu-kupu, daur hidup laron, lalat, atau daur hidup lainnya yang kalian pahami ya dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, silakan Ibu berikan waktu ya, kurang lebih 10 menit dimulai dari sekarang. Mengetahui tangga nadanya terlebih dahulu karena lagu itu ada yang bertanda tangga nada minor, ada yang bertangga nada mayor. Nah, sekarang Bu Feni minta kalian pelajari terlebih dahulu apa itu lagu dengan tangga nada minor dan apa itu lagu dengan tangga nada mayor. Ya, nanti kita akan menyanyikan salah satu contoh lagunya. Kalian pelajari dan boleh bertukar informasi dengan teman terdekatnya ya. Ya, silakan kalian lihat materinya pada buku teks kalian masing-masing ya. Yang berjudul Syukur ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, lagu Syukur ini diciptakan oleh Hak Mutahar ya. Nah, sekarang kita coba nyanyikan bersama-sama. Karunia
nih. Ada yang bisa membantu Bu Feni menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba acungkan tangannya. Ridho, boleh berdiri nak. Apa yang sudah kita pelajari? Hari ini kita sudah belajar mengenai daur hidup hewan seperti kupu-kupu, kecoa, ikan, dan kadal. Bagus ya. Itu yang sudah kita pelajari tentang daur hidup hewan. Ya. Yang selanjutnya apalagi yang sudah kita pelajari? Hamzah? Boleh, apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar mengenai hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Iya, bagus ya. Kita juga sudah bisa membedakan hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang harus kalian tekankan itu adalah hewan yang bermetamorfosis itu artinya mengalami perubahan. Jadi berbeda antara anak dengan induknya. Oke, apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau membantu Ibu? Boleh, silakan. Kita belajar membandingkan lagu bertangga nada diatonis, mayor, dan minor. Iya, betul sekali ya. Tadi kita sudah mengetahui ciri-cirinya. Beda antara lagu yang bertangga nada diatonis, mayor, dan minor. Ya. Kemudian terakhir apa yang sudah kita pelajari? Siapa lagi yang masih mau menyimpulkan? Boleh. Hari ini kita sudah belajar menyanyikan lagu syukur dan terima kasih. Lagu tersebut adalah contoh lagu bertangga nada minor. Oke, bagus ya. Nah, yang selanjutnya Bu Feni minta kalian silakan ungkapkan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang, sedih, lalu apa saja yang sudah kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Kalian boleh menuangkannya dalam lembar refleksi yang Ibu bagikan ke meja kalian masing-masing ya. Silakan. Anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang sudah kalian ikuti hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi ya. Nah, di sini ada 15 soal yang harus kalian isi berkaitan materi pembelajaran yang sudah kalian laksanakan hari ini. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab ya. Anak-anak, untuk tindak lanjut kalian di rumah, Ibu minta kalian diskusi bersama orang tua kalian mengenai hewan peliharaan yang kalian miliki di rumah atau hewan yang kalian sukai berkaitan dengan daur hidupnya. Ya, lalu kalian temukan fakta-fakta menarik yang berkaitan dengan hewan tersebut. Ya, diskusikan dengan orang tua kalian di rumah, lalu nanti laporkan ke Ibu pada pembelajaran selanjutnya. Ya, sekian untuk hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, silakan pulang. Salam untuk orang tua kalian di rumah dan tetap jaga kesehatan. Bukan itu tuh, bilangin taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.